Halo, ketemu lagi dengan dokter. Kita membahas soal ngompol ya pada orang lansia. Ini ada komentar yang menanyakan, tapi dok saya sudah lansia, ya bukan anak-anak, maksudnya bukan bayi yang biasanya ngompol. Saya sering pipis, tapi kalau pipis itu di tempat tidur. Nah, mungkin dia malu karena dia sudah lansia tapi memiliki kebiasaan baru yaitu ngompol ya. Bukan kebiasaan tapi itu menjadi sesuatu yang membuat dia menjadi malu karena biasanya kalau orang ngompol itu dia akan merasa merepotkan keluarganya yang lain ya. Nah, teman-teman, bagaimana kalau orang yang sudah lansia berarti usianya di atas 60 ya. Biasanya kalau kita mengetahui usia lansia kan di atas 60. Nah, usia di atas 60 itu sudah mulai mengalami gangguan ya, terutama fisik dan kesehatannya. Dan biasanya muncul penyakit-penyakit yang berhubungan dengan lansia seperti misalnya diabetes, hipertensi, ya, atau penyakit yang degeneratif lainnya. Nah, teman-teman ya, rekan saya yang sudah masuk kategori lansia, usia di atas 60 tahun, kadang-kadang ada beberapa mindset pikirannya dia kalau seseorang sudah lansia, biasanya itu akan muncul gangguan yang kita biasanya mengatakan sebagai penyakit yang disebabkan karena usia. Misalnya pinggang kita sakit. Sebagian keluarganya akan mengatakan bahwa pinggang sakit karena tulangnya yang mulai keropos di usia tua. Jadi kita akan menganggap bahwa penyakit itu adalah penyakit yang wajar karena mengingat usianya dia. Nah, teman-teman, ada kondisi yang sebenarnya itu berupa gangguan dari mindset pikirannya atau pikirannya sendiri. Kebanyakan orang tua ketika dia menginjak usia 60 tahun, dia akan memprogram pikirannya karena dari kecil pikirannya sudah terprogram. Misalnya ya, pada waktu dia kecil, dia melihat neneknya ya yang usianya 60, misalnya dia waktu kecil di usia 10 tahun. Dia punya orang tua lagi atau punya nenek, di mana dia melihat orang yang di usia seperti itu mulai kebiasaan ngompol atau pipis pada saat dia tertidur. Nah, kebiasaan neneknya ini kadang-kadang tersimpan di pikiran bawah sadar si anak kecil ini. Nanti ketika anak kecil ini sudah sama usianya dengan neneknya dia pada waktu dia besar, maka dia akan memiliki kebiasaan yang sama dengan neneknya, yaitu ngompol. Nah, bagaimana teman-teman ketika pipis atau ngompol ini disebabkan karena mindset pikiran kita? Tapi teman-teman harus cek dulu ya, apakah ngompol ini disebabkan karena penyakit tertentu, misalnya penyakit diabetes. Jadi kalau teman-teman memiliki penyakit diabetes, teman-teman harus mengontrol gula darahnya. Ya, semoga dengan gula darah terkontrol, maka kebiasaan pipisnya atau buang air kecilnya di tempat tidur tuh menjadi tidak terjadi lagi. Nah, tetapi kalau teman-teman yang usianya lansia tetapi penyakit yang seperti diabetes itu tidak terjadi atau tidak ada, teman-teman bisa melakukan afirmasi ya. Caranya melakukan afirmasi seperti ini. Jadi teman-teman harus yakin bahwa pipis itu bukan kebiasaan dari orang tua. Jadi orang tua bisa hidup secara normal, hidup secara yang normalnya itu maksudnya dokter tidak ngompol gitu ya. Jadi rekan-rekan saya, teman-teman saya yang usianya di atas 60 yang mulai ngompol, itu teman-teman mengubah mindset pikiran teman-teman. Yakinkan bahwa teman-teman memiliki kandung kemih yang masih baik, masih normal, ginjal kiri kanan teman-teman juga masih normal, sehingga teman-teman bisa melakukan afirmasi ya. Nanti soal afirmasi dokter sudah bahas dalam video sebelumnya. Afirmasi katakan dalam hal seperti ini, aku yakin aku memiliki saluran kencing yang normal ya, ginjal kiri kanan saya normal, sehingga saya akan buang air kecil
dari bangun tidur pagi misalnya jam 6 pagi sampai mau tidur malam itu sebanyak 6 kali. Pada waktu saya tidur, saya akan tidurnya lelap, nyenyak sekali, dan enak sekali. Nah, teman-teman mensugestinya seperti itu ya. Kalau teman-teman berhasil mensugesti itu, maka sugesti yang teman-teman tanamkan itu akan tertanam di pikiran bawah sadar. Secara otomatis tubuh akan menganggap sugesti itu sebagai hal yang benar, dan dia akan ikut melakukan apa yang kita sugestikan. Jadi kalimatnya seperti ini. Ini dilakukan sebelum mau tidur ya, atau setelah bangun tidur. Kalimatnya begini. Aku yakin ginjal kiri kananku sehat, saluran kencingku juga sehat. Sehingga aku mampu buang air kecil dengan baik dari bangun tidur pagi jam 6 sampai mau tidur malam sebanyak 6 kali dalam sehari. Ketika aku tidur, aku akan tidur dengan lelap, nyenyak, dan enak sekali. Oke, jadi teman-teman bisa mensugesti teman-teman sehingga ketika kita tertidur, maka otomatis kalimat itu akan benar-benar terlakukan. Akhirnya apa? Kita akan bangun pagi jam 6, kita akan tidur jam 9 malam. Kemudian pas kita kencing, ya kita bangun tidur baru kita kencing, dan frekuensi kencingnya 6 kali sehari. Pada waktu kita tidur, kita tidak mengalami gangguan ya. Jadi afirmasi itu akan berhasil ketika teman-teman melakukannya, terutama ketika mau tidur atau bangun tidur. Kalimatnya diulang-ulang ya, mungkin 5 kali sampai 6 kali selama 1 bulan minimal ya, atau sampai 3 bulan. Oke, rekan-rekan, terutama teman saya yang menanyakan hal ini. Oke, tetap semangat.